Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya. Sebelum kita belajar mengenai teks anekdot, terlebih dahulu kita lihat gambar berikut. Nah, kira-kira gambar tersebut tentang apakah? Sekilas, gambar tersebut adalah sebuah gambar dua ekor kucing yang saling berdekatan. Pada pelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang teks observasi dan teks eksposisi. Nah, pada hari ini kita akan belajar menyampaikan ide, gagasan, bahkan kritik melalui teks anekdot. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali mendengar atau membaca cerita lucu. Cerita lucu tersebut bisa jadi hanya merupakan cerita rekaan, tetapi banyak juga yang didasarkan atas kejadian nyata. Ada cerita lucu yang dibuat benar-benar untuk tujuan menghibur, dan ada juga yang digunakan untuk tujuan lainnya. Teks anekdot merupakan cerita singkat dan lucu yang digunakan untuk menyampaikan kritik melalui sindiran lucu terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mengetahui pengertian teks anekdot. Yang kedua, peserta didik mengetahui isi dan fungsi dari teks anekdot. Yang ketiga, peserta didik mengetahui struktur teks anekdot. Yang keempat, peserta didik mengetahui ciri kebahasaan teks anekdot. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai yang pertama pengertian teks anekdot, yang kedua isi dan fungsi teks anekdot, yang ketiga struktur teks anekdot, dan yang keempat ciri kebahasaan teks anekdot. Apa itu teks anekdot? Jadi pengertian teks anekdot adalah teks yang isi dalam ceritanya mengandung cerita yang lucu, yang bersifat menggelitik atau mengkritik secara halus. Yang kedua, apa isi dari teks anekdot dan fungsi komunikasi dari teks anekdot? Isi anekdot adalah sindiran dan kritikan terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Sedangkan fungsi komunikasi teks anekdot adalah untuk menyampaikan kritik terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Jadi, untuk lebih jelasnya tentang isi dan fungsi, kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Karena ini adalah sub pokok pembahasan dari teks anekdot, maka yang terpenting dalam pembahasan ini, kita perlu mengetahui terlebih dahulu pokok-pokok atau inti dari sebuah teks anekdot. Dalam teks anekdot, terdapat pula struktur dan kebahasaan dari teks anekdot itu sendiri. Baiklah, mari kita mengenal struktur tersebut. Yang pertama adalah abstraksi. Yang kedua orientasi. Yang ketiga krisis. Yang keempat reaksi. Dan yang kelima koda. Sedangkan ciri kebahasaan teks anekdot adalah ciri yang pertama, kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Contohnya, beberapa saat yang lalu telah terjadi kecelakaan di Jalan Adi Sucipto. Ciri yang kedua, kalimat retoris. Contohnya, apakah ada sampah di Istana Presiden? Ciri yang ketiga, penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Contohnya, akhirnya hakim berkata, "Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa." Ciri berikutnya, penggunaan kata kerja aksi. Contohnya, saksi menatap keluar jendela seolah-olah tidak mendengar pertanyaan. Ciri kebahasaan selanjutnya, penggunaan kalimat perintah. Contohnya, "Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa."
Dan ciri kebahasaan berikutnya, penggunaan kalimat seru. Contohnya, oh, maaf. Demikianlah pembelajaran kita hari ini mengenai pengertian teks anekdot, isi dan fungsi teks anekdot, struktur teks anekdot, dan ciri kebahasaan teks anekdot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.